Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini setelah salat zuhur kita kembali belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sebelum-sebelumnya tema kita khusus mengenai ibadah, pada kesempatan ini tema kajian kita yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Pada kesempatan ini yaitu dosa besar. Yang pertama yaitu syirik. Syirik dibagi kepada dua, asyirkul akbar, dosa besar. Ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah perbuatan yang menghadirkan sifat penyekutuan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung dalam nilai ibadah, yaitu menyembah Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Juga menghadirkan sifat sikap yang tidak langsung berupa pengakuan atau ada Tuhan lain selain Allah, tapi mengakui adanya kekuatan-kekuatan atau pengaruh lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat ketika seseorang melakukan syirik akbar? Yang pertama, ini yang kita takutkan, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau bertobat. Hal ini bisa nanti dilihat dalam Al-Qur'an surah keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Pertama. Yang kedua, gugur seluruh amal ibadahnya. Nah, ini sungguh sangat luar biasa nih. Salatnya tidak bernilai, zakatnya tidak bernilai, umroh setiap tahun juga tidak bernilai, ibadah hajinya tidak bernilai. Tidak bernilai. Yang ketiga, hukuman. Hukuman ini ada dua. Pertama yaitu di dunia menjelang ke alam kubur. Biasa-biasa normal saja. Tapi ketika mendekati sakaratul maut, di situ Allah tampakkan. Mana contohnya? Contohnya Firaun. Ini sengaja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku-pelaku syirik. Dia bukan hanya syirik, dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Allah tunjukkan nanti siksaannya itu ketika sakaratul maut. Pada saat itu Allah masih berbaik budi, ya. Allah masih memberi kesempatan kepada Firaun dengan diutusnya dua orang nabi. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Tidak cukup satu orang nabi, dua nabi, Nabi Musa dan Harun, tapi dia melampaui batas.
Akhirnya ketika dia sakaratul maut, nih Bapak Ibu, mana batasnya kita bisa bertobat sebelum gorgorah? Sudah sampai di sini tetap melakukan perbuatan syirik, nanti kami jelaskan mana-mana yang termasuk dalam kategori syirik akbar itu. Baru dia mengakui, al-an khas-khasal haq, al-an khas-khasal haq. Sekarang sudah kelihatan yang mana yang benar. Aku mengakui Tuhan Musa dan Harun. Sudah tertutup. Pintu tobat itu sudah tertutup. Jadi mati dalam keadaan tidak beriman. Selanjutnya, kalau selama ini Bapak Ibu mendengar masuk surga tanpa hisab, ini plusnya untuk pelaku syirik ini, masuk neraka tanpa hisab. Apa yang mau dihisab? Wa qadimna ila amalin wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mana amalku ya Allah? Nih salatmu ditunjukkan tapi hilang pahala salatnya. Nih umrahmu ditunjukkan hilang. Kenapa? Karena dia pelaku syirik dan tidak ada hisab, langsung digiring ke neraka. Kenapa? Karena dia menganggap ada pengaruh atau kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah dianti-anti oleh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang mana pada saat itu dia mengarang buku lebih dari 13 buku. Di buku keduanya itu dia tuliskan pada tanggal 31 Januari 1926. Kriteria yang termasuk syirik akbar, perdukunan. Jangan coba-coba datang ke dukun. Tinggal lagi zaman kita sekarang ini, bahasa dukun ini sering dibahasa-bahasakan tidak, seolah-olah tidak jelek lagi. Dengan bahasa apa? Paranormal, orang pintar, termasuk nih guru spiritual. Yang jelas yang bernuansa dukun tak baik ini. Akibatnya kontan nanti. 4 hal ini pelaku syirik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ajimat. Kenapa? Karena dia menganggap ada kekuatan lain dari benda, entah apapun benda itu. Kalau hukuman di dunia enggak, Allah kasih kok. Ente butuh harta, dikasih. Tapi menjelang sakaratul maut itu, la ilaha illallah. Bahkan nanti mohon dicek Al-Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Di dalam kuburan bagaimana posisinya? Allah tampilkan neraka itu pagi sampai sorenya. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita yaitu tidur. Tidur itu memang nikmat. Tapi ketika seseorang itu tertidur bermimpi buruk, langsung terjaga dia. Ada orang yang tidur, ketika datang mimpi buruk tak sanggup lagi dia tidur. Kenapa? Karena dia khawatir hal itu akan datang lagi dalam mimpi. Tapi bagi pelaku syirik yang tidak mau bertobat, ketika pun dia posisi tidur di alam kuburnya, maka tidurnya itu seluruhnya sampai dunia kiamat Allah kirimkan gambaran-gambaran di neraka sampai hari kiamat. Di hari kiamat tanpa hisab langsung masuk ke dalam neraka. Selanjutnya dalam ini ziarah, hati-hati juga nih. Datang ke kuburan meminta ini. Biasanya untuk konteks Indonesia ini dilakukan sering dalam dua kebutuhan. Kebutuhan apa yang pertama? Kebutuhan politik. Kalau misalnya ada pemilihan umum, banyak itu yang dipakai, banyak yang dijumpai. Yang kedua, untuk pekerjaan, ingin memperoleh rezeki. Untuk usaha, wah banyak dibuat orang. Ya mudah-mudahan ini memberikan informasi baru. Jangan gara-gara satu ini seluruh amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok akan kita rincikan lagi supaya kita lebih hati-hati. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini Allah jaga kita, Allah jaga keturunan kita untuk pelaku nomor 1 dosa besar ini, yaitu as-sirkul akbar. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.